Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat Tuhan GPD Kopo Permai yang lagi ada di rumah. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Kau beri kepada setiap kami yang ada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Haleluya.
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berada di rumah-Mu, dan kami juga saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan memanjatkan puji syukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menjagai kami. Biarlah Tuhan, tiada yang membatasi kami Tuhan untuk beribadah, Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah puji-pujian kami boleh kami naikkan sebagai ungkapan rasa terima kasih, rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di tempat ini Tuhan juga Tuhan, urapi kami semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, pemain musik, singer, WA Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berbicaralah Tuhan kerinduan Engkau bagi kami Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Bukakan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak akan terputus bagi kami Tuhan. Engkau setia dan Engkau sangat-sangat mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, di tengah-tengah umat Kristiani, orang-orang Kristen mempersiapkan untuk perayaan Paskah. Bangsa kita, bahkan dunia, dilanda dengan musibah ini. Saudara harus tahu bahwa setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diperhatikan oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari perhatian Tuhan. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darahnya yang murni. Kita tidak usah takut saudara. Kita jangan khawatir, karena kita memiliki Allah yang luar biasa, yang sudah membayar mahal dengan darahnya untuk saya dan saudara, sehingga kita masih boleh dapat beribadah kepada Tuhan. Karena Dia Imam besar kita yang agung, Dia Raja kita, Dia Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Tuhan mengenal kerinduan umat-umat Tuhan untuk mau bersekutu di rumah-Mu Tuhan. Tapi dengan keadaan yang ada sekarang, tapi itu tidak bisa menghalangi kami. Kami mau tetap memuji Tuhan. Kami bukan Tuhan. Kayak tadi katanya, nggak bagus. Kami pandang kemuliaan suami Tuhan di setiap umat Tuhan. Kami bangga di dalam Engkau Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Yeah.
bersama-sama dengan kami yang di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Percaya saudara, Dia adalah perisai kita, Dia adalah tanduk selamat kita, Dia adalah tempat kita untuk berlindung. Kita tak bisa lari kemana-mana saudara, selain kita lari hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu bawa hidup kita, bawa hati kita, angkat supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Jangan hanya karena masalah, jangan karena situasi yang terjadi hari-hari ini membuat kita menjadi takut, membuat kita jadi khawatir. Tapi kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan
Haleluya. Di dalam setiap musim hidup kita, teruslah kita berkata, Tuhan baik. Amin. Bukan gereja Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita, karena ada begitu banyak orang yang berteriak mencari keselamatan. Dan saya mau pastikan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Kau siapkan hidupmu, kau siapkan pribadi-pribadimu untuk menjadi generasi penuai di hari-hari ini. Karena banyak jiwa yang menanti uluran tangan saya dan saudara. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tanda-tanda telah datang, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ternyata hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat yang terbiasa. Ladang sedang menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah,
Puji Tuhan. Tantangan kita Tuhanlah segala kemuliaan pada segala bangsa yang kuasanya dinyatakan menimpa waktu gereja Tuhan, memandang seluruh dunia Tuhan. Generasi selamatkan ya Tuhan, inilah kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu pada segala bangsa yang dosanya dinyatakan menimpa gereja Tuhan pada segala milikmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, inilah generasi ini selamatkan ya Tuhan. Sekali lagi, generasi ini selamatkan Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Inilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya ada pesan dari Tuhan melalui hamba Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Yakin saudara, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu hidup. Engkau di rumah percaya firman Tuhan itu hidup. Haleluya. Haleluya. Kau buka hatimu, kau siapkan hidupmu untuk dapat sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan nanti Pedro akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamatkan negeri kami Tuhan. Kami tahu Indonesia ada di dalam tangan, ada di dalam hati-Mu. Amin. Ada rencana Tuhan yang indah untuk negeri kami. Ada rencana Tuhan yang indah untuk gereja-gereja Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah untuk keluarga kami. Ada rencana Tuhan yang indah untuk GPDI Kopo Permai. Kami percaya Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu melakukan yang terbaik bagi kami, bagi umat. Apa yang terjadi di negeri ini membuat setiap kami menyatakan bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami terus datang kepada-Mu.
Kami siap memberikan hati kami yang terbaik agar firman terutama Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Rohani, Ibu Pendeta Ruth Rungkat Srioto. Kepada hambanya saya persilakan. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan saudara-saudara jemaat GPI Koko Permai yang mengasihi Tuhan. Walaupun saudara berada di rumah masing-masing, tetapi saya yakin bersama-sama kita menikmati, bersama-sama kita ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus, pribadi Yesus Kristus melawat saudara yang berada di rumah masing-masing, bahkan kami yang hanya beberapa orang di tempat ini yang main musik dan singers, kami dapat merasakan, menikmati hadirat Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tidak kebetulan tema kita bulan ini adalah empati atau belas kasihan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang keselamatan yang Allah kerjakan. Bukan saja menebus dosa kita, mengampuni kita dengan darahnya yang mulia, tetapi kita akan lihat dari firman Tuhan ketika terjadi penyakit sampah atau bara sampah, mungkin gempa bumi, bencana-bencana alam, Allah juga menyelamatkan umatnya. Puji Tuhan. Saya akan mengutip dari kitab Habakuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Habakuk menyampaikan doa kepada Tuhan dalam ratap tangisnya ketika sedang ada bala sampah. Dikatakan ya, apa yang Habakuk bisa melihat di dalam rohnya jauh ke depan, dan peristiwa-peristiwa ini sedang dialami oleh umat manusia di hari-hari ini. Saudara, kita akan melihat ayat pendahuluan di dalam Habakuk pasal 3 ayat 12 dan ayat 13. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Ayat 13. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita lihat ayat 12 ya, dalam kegeraman Tuhan melangkah melintasi bumi, dalam murka Tuhan menggasak bangsa-bangsa. Saudara, mungkin sering kita yang hidup dalam kasih karunia, kadang kita berkata, oh Tuhan tidak murka, Tuhan tidak pernah murka. Tetapi saudara, kalau kita membaca dalam kitab Musa ya, tulisan-tulisan yang ditulis oleh Nabi Musa, kemudian yang ditulis oleh nabi-nabi, oleh pemazmur, nabi besar, nabi kecil, itu ada murka, ya, ada murka Tuhan. Dan ketika kita lihat dalam kitab Wahyu, apa yang terjadi di akhir zaman, ada cawan murka. Tetapi saudara, kita akan melihat dari firman Tuhan, di samping ada murka Tuhan, apa yang kita bisa terima sebagai gereja Tuhan, apa yang kita nikmati, itu ada dalam doa Habakuk. Kita akan lihat saudara,
di dalam Habakuk 3 mulai ayat 2. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Saudara, Habakuk di dalam doa, kalau saudara lihat ayat 1, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tetapi dalam ayat 2 dikatakan, telah kudengar kabar, ya Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau. Ini satu pernyataan bahwa Nabi Habakuk mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tahu tentang pribadi Tuhan. Dan ini harus ada dalam hidup kita gereja Tuhan. Supaya apa? Kita mengalami keselamatan dari Tuhan. Ku dengar kabar, Tuhan telah mendengar kabar tentang Engkau. Dan pekerjaanmu ya Tuhan, ku takuti. Tadi dalam pujian juga kita menyanyikan pekerjaan Allah itu luar biasa. Dan saudara, pekerjaan Tuhan itu di dalam pribadi kita. Dalam hal apa? Banyak hal, saudara. Tuhan selamatkan kita. Tuhan berkarya melalui firman dan Roh Kudus. Tuhan menyatakan kuasanya. Banyak pekerjaan Allah yang kita alami secara pribadi. Maksudnya apa? Bukan takuti seperti kita takut akan sesuatu. Takut dengan dengan wabah. Takut kepada setan dan lain-lain. Bukan, saudara. Tetapi kita menghormati pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Dan di situ dikatakan, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Apa yang Allah sudah kerjakan di dalam kita, biarlah itu terus hidup. Itu tetap berkobar, itu tetap menyala dalam lintasan tahun. Sejak awal Januari tahun 2020 dan sekarang kita berada di akhir bulan Maret. Saudara-saudara, apakah pekerjaan Allah itu hidup di dalam kita? Bahkan dikatakan dalam lintasan tahun. Walaupun kita mengalami hal-hal seperti yang kita sedang alami saat ini, yang tidak disukai oleh manusia kita. Tetapi saudara, saya yakin, tadi juga sudah dikatakan, semua ini adalah penggenapan firman Allah. Dan di situ dikatakan, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Mari gereja Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, minta supaya pekerjaan Allah dihidupkan di dalam kita sepanjang tahun 2020. Apapun yang kita alami, puji Tuhan. Dan pekerjaan Allah ini yang kita alami secara pribadi melalui firman dan Roh Kudus, itu meneguhkan kita, menguatkan kita, membangun iman kita, memberi sukacita, memberi damai sejahtera. Dan di situ dikatakan selanjutnya, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Hidupkan dan nyatakan. Saudara, kalau saudara lihat selanjutnya, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Salinan lain katakan, ingatlah akan belas kasihan. Kita sudah belajar selama 1 bulan ini tentang belas kasihan. Bukan hanya timbul sesuatu yang timbul dari hati untuk mengasihi, tetapi dengan tindakan, dengan melakukan sesuatu dari dasar hati yang mengasihi. Dan itulah ada di dalam pribadi Tuhan Yesus, ya. Di dalam murka ingatlah akan kasih. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kemudian kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Ayat 3. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran.
sampai di rumah, saya buka ayat ini, saya katakan, Tuhan, betapa luar biasa firman Allah. Saya ingat beberapa, sudah lama saya pernah membaca dan saya buka-buka dalam Alkitab, di mana ayat ini? Dan saudara-saudara, kita lihat di situ dikatakan Allah datang dari negeri Teman. Saudara-saudara, negeri Teman ini sebenarnya adalah negeri yang harus dihukum, saudara ya. Penduduk Teman atau kota Teman ini adalah kota yang akan dihancurkan, yang harus dihancurkan. Kemudian penduduk Teman ini adalah orang-orang yang sebenarnya terkenal dengan hikmatnya. Tetapi kalau saudara lihat, tidak usah dibaca, di dalam Yeremia 49 ayat 7, seolah-olah hikmat itu tidak ada lagi pada mereka. Tidak ada lagi. Tetapi saudara, justru Tuhan datang dari negeri Teman ini. Saudara, saya menemukan Tuhan. Betapa luar biasa kelahiran Yesus pun melalui hal yang kelihatan sangat hina sebetulnya. Di kandang yang kotor. Di tempat yang sebenarnya tidak seharusnya dialami oleh manusia. Tapi saudara, kalau kita baca dalam ayat ini, Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Pegunungan Paran adalah pegunungan di mana ketika Hagar dan Ismail diusir, ya, keluar dari rumah Abraham, mereka pergi, mereka mengungsi, mereka pergi ke pegunungan Paran ini. Dan saudara, kita melihat Tuhan bisa hadir dalam keadaan apapun juga, ya. Di sini yang kita belajar bersama-sama, dalam keadaan apapun juga Tuhan hadir. Bahkan di situ dikatakan Tuhan datang dari negeri Teman, ayat 4 saudara, ayat 3 maaf, dan bumi pun penuh dengan pujian kepada. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bumi penuh dengan pujian. Kalau kita melihat tadi, dalam murka ingatlah belas kasihan. Bumi penuh pujian. Dan ini yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang lakukan, Tuhan rindukan dari pribadi-pribadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara-saudara, tentu bumi, di dalam bumi ini terdapat manusia-manusia ciptaan Allah. Dan siapakah yang memuji Tuhan? Manusia-manusia yang sudah diciptakan Allah. Manusia-manusia termasuk saudara dan saya, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, orang-orang yang percaya. Di saat, kalau saudara lihat ayat 4, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Ayat 5, mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Saudara-saudara, luar biasa. Walaupun ayat 5 mendahuluinya berjalan penyakit sampar, tetapi ayat 3 tadi dikatakan bumi penuh dengan pujian. Saya yakin saudara, ketika peristiwa ini terjadi, jemaat Kopo Permai, jemaat Tuhan yang ada di DPD Kopo Permai dihimbau hari Senin sampai Jumat, ya, setiap kita mengambil jam doa 1 jam antara jam 6 pagi jam 6 sore. Apakah kita mau kumpul keluarga, apakah kita pribadi-pribadi, kita berdoa pada saat seperti ini. Bukan saja jemaat Tuhan Kopo Permai, tetapi hamba-hamba Tuhan dihimbau berdoa. Dan ada banyak pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Biasanya mungkin kita sibuk, banyak hal yang harus kita kerjakan, ya. Tetapi hari-hari ini saudara, apa yang kita lakukan?
Di saat dikatakan mendahuluinya berjalan penyakit sampar, tapi dalam ayat 4 ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Di situ terselubung kekuatan. Puji Tuhan. Ada janji Tuhan, saudara. Sementara kita menghadapi masa-masa seperti ini, ya, COVID-19, virus corona, bahkan di tempat lain ada bencana banjir dan lain-lain, saudara. Sebagai gereja Tuhan, kita boleh melihat ada cahaya, ada kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau saya lihat di dalam ayat 4, Habakuk 3 ayat 4, terjemahan lama begini ya, saya catat. Kita bisa dengarkan, saudara. Dalam terjemahan lama, maka tangannya memancarkan sinar, suatu cahaya seperti cahaya matahari. Maka ia itulah selimut kemuliaan. Ini terjemahan mulut. Jadi saudara, tadi kita juga dalam pujian kita menyanyi kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur sementara wabah sedang merajalela, kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam gereja Tuhan. Puji-pujian keluar, puji-pujian naik ke hadirat Tuhan melalui bibir mulut anak-anak Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Dan ini saudara, kita lihat ada keagungan, ada kasih sayang, ada pujian, ada kekuatan, ada kemuliaan. Kiranya gereja Tuhan bisa melihat hal ini. Kita tidak fokus kepada berita yang sangat menakutkan, mungkin dari pagi sampai malam. Apa yang kita akan dengar? Apa yang kita alami? Kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, terang Tuhan menyinari kita. Walaupun terjadi hal-hal seperti ini, saudara. Ada ayat 5, mendahulunya berjalan penyakit sampar. Seolah-olah penyakit sampar ini ada di hadapan, ya. Sepertinya kok Tuhan di belakang. Dan kadang-kadang mungkin anak Tuhan berpikir seperti itu. Yang ada pada kita penyakit sampar, penyakit sampar. Tuhan kita tempatkan di belakang, saudara. Kita sudah tidak ingat Tuhan lagi. Kita tidak ingat firman lagi. Mendahulunya penyakit sampar. Tapi mari saudara, ketika kita menikmati kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, di situ dikatakan ada kekuatan di dalamnya. Walaupun ada penyakit sampar, ada kekuatan, ada cahaya pada tangannya Tuhan, ada cahaya. Itu yang akan kita alami sebagai gereja Tuhan di hari-hari ini. Saudara yang mendengar kebenaran firman, apakah jemaat Kopo Permai? Mungkin juga ada yang bukan jemaat GPDI Kopo Permai. Tapi saya yakin saudara memperoleh kekuatan dari Tuhan melalui firman dan Roh Kudus. Kekuatan itu menjadi bahagian kita. Sehingga bukan sekedar kita berbicara tentang kekuatan Tuhan, bukan hanya menyanyi tentang kemuliaan Tuhan, tapi kita alami itu secara pribadi melalui kehadiran firman dan Roh Kudus di dalam pribadi kita masing-masing. Kemudian saudara, ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Tanda-tanda, kalau saudara lihat juga penghukuman-penghukuman dialami oleh bangsa Israel. Ya, bagaimana mereka harus keluar dari tanah Mesir melalui tulah-tulah. Dan saudara-saudara, ketika kita juga mengalami hal-hal seperti ini, saudara, kita percaya bahwa kuasa Tuhan, kekuatan yang kita sudah baca tadi dalam terang Tuhan, itu akan ada pada gereja Tuhan. Itu akan dialami oleh gereja Tuhan. Asalkan sekali lagi tadi, jangan kita menempatkan balas sampah itu di depan. Karena di sini dikatakan di depan berjalan penyakit sampar itu, saudara ya. Kemudian saudara,
ia berdiri, bumi bergoyang sekarang. Semua saudara bangsa-bangsa, nanti kita lihat di dalam ayat 12 dan selanjutnya. Bumi bergoyang, bingung, kacau balau, seluruh dunia takut saudara. Bahkan sering ada komentar-komentar justru membuat orang muda terserang penyakit itu ketika apa? Panik. Jadi daya tahan tubuh kita, imunnya kita menurun ketika kita panik. Mengapa saudara? Sementara penyakit sampar itu berjalan, dalam doa Habakuk sudah didahului dengan kekuatan Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan, dengan sinarnya Tuhan, dan percaya bahwa itu akan terus menyertai kita, itu akan membuat kita tetap maju, berjalan mengikut Yesus, menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan mempercayai bahwa segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Bagian-bagian yang terakhir kita akan lihat dalam ayat 12. Ayat 12. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Jelas saudara ya, saya tidak usah uraikan. Dalam kegeraman Tuhan, Tuhan melangkah melintasi bumi, seluruh dunia. Saat ini saudara ya, dalam Ibrani 12 memang dikatakan segala sesuatu akan digoncangkan, dan yang akan berdiri teguh itulah orang-orang percaya yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12. Dan kita bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan sementara kerjakan. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakan itu dalam lintasan tahun. Walaupun Tuhan melangkah dalam kegeraman, sebab cawan-cawan murka juga dalam kitab Wahyu itu ada waktunya, itu akan dicurahkan ya di atas muka bumi ini kepada umat manusia. Tetapi ayat 13, ayat penutup saudara, tadi saya katakan, ini yang saya tekankan, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Bayangkan ini, saudara-saudara, ketika terjadi hal-hal seperti yang dikatakan oleh firman, dan Tuhan sudah menyatakan kuasa kemuliaannya kepada kita, Tuhan berjalan maju menyelamatkan umatnya di saat murka apapun. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan seperti ini ya. Apakah ini bentuknya murka, itu urusan Tuhan ya. Kalau ini murka atau belas kasihan Tuhan, ini ada dalam kuasanya Tuhan, ini ada dalam rencana Tuhan. Yang penting saudara, apa kalau kita mau diselamatkan, kita menjadi umatnya Tuhan. Tuhan berjalan maju menyelamatkan umatnya. Sudahkah saudara dan saya, sudahkah kita menjadi umatnya Tuhan? Saya yakin jemaat yang Tuhan kasihi, jemaat GPD Kopo Permai adalah jemaat akan menjadi Allahmu ya. Jadi dengarkan suaraku, dengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Inilah umat Tuhan, yaitu jemaat-jemaat yang mendengar suara Tuhan. Kemudian saudara, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Umat Tuhan adalah orang-orang percaya yang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan, atau melakukan setiap kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, pasti Tuhan berjalan maju dalam keadaan
yang menakutkan sekalipun, kalau saudara dan saya adalah umat Tuhan, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan yang ada di depan kita, kita hanya mengikuti saja. Puji Tuhan. Kemudian saudara, berbicara juga dengan umat, saya ingin melihat atau membaca dalam Yeremia 30. Yeremia 30 ayat 23 dan 24. Lihatlah, atau ini berhubungan dengan bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut. Saudara perhatikan di sini ya. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Puji Tuhan. Jadi tadi dikatakan, apa yang kita alami saudara, mungkin kita katakan itu murka atau belas kasihan Tuhan. Itu adalah urusan, itu adalah haknya Tuhan. Tetapi di situ dikatakan sampai itu tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hati. Ada waktunya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa berkata, memerintahkan kepada virus ini berhenti. Hanya Tuhan yang berkuasa. Asalkan di situ dikatakan apa yang dirancangkan dalam hatinya telah terlaksana, telah terwujud. Maksudnya apa saudara? Supaya gereja Tuhan lebih melekat kepada Tuhan. Rancangan Tuhan apa yang indah dan mulia bagi gereja Tuhan. Kalau saudara baca sering dikutip dalam Mazmur 91, balas sampah tidak akan menimpamu, 1000 orang jatuh di sisimu dan lain-lain, kamu akan menonton. Tetapi saudara, kalau saudara baca selanjutnya, karena apa? Hatinya melekat kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan sedang rancangkan. Ketika saya merenungkan saudara, Tuhan, kalau ini adalah bagian rencana Tuhan supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan terang, banyak orang akan menjadi warga kerajaan Allah, walaupun melalui penderitaan secara jasmani. Tetapi Tuhan, apa yang Tuhan rancangkan itu ada di hatinya Tuhan. Bapa Yesus mengetahui hal itu. Dan saudara-saudara, kemudian kita lihat umat, ya, jadi umat adalah orang-orang yang mendengar. Walaupun kita sekian tahun bergereja atau berjemaat, tetapi kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada kita, memperbaiki hidup kita, menegur kita, dan kita hanya tidak memperhatikan hal itu, saudara-saudara, kita tidak digolongkan sebagai umat Tuhan. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Jadi umat Tuhan adalah orang-orang percaya yang memiliki firman dan melakukan firman. Kemudian yang diselamatkan oleh Tuhan adalah orang yang kau urapi. Puji Tuhan. Kalau saudara ingin diselamatkan oleh Tuhan di masa yang sulit apapun yang terjadi dalam dunia ini, milikilah firman dan Roh Kudus. Minta Tuhan urapi kami. Sebab orang yang diurapi Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, di dalam Kisah 10 ayat 38, di situ dikatakan Allah mengurapi Yesus dia dengan Roh Kudus. Orang yang diurapi, kita diurapi oleh Roh Kudus. Hamba Tuhan tidak bisa mengurapi jemaat. Hamba Tuhan hanya bisa mendukung
supaya jemaat itu diurapi, jemaat itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu bukan wewenang hamba Tuhan untuk mengurapi. Yang mengurapi adalah Yesus Kristus, pembaptis dengan Roh Kudus. Kiranya gereja Tuhan, kita memiliki urapan yang benar-benar berasal dari Allah, berasal dari Yesus, Roh Kudus, urapan yang sungguh dari Tuhan. Tuhan yang mengurapi jemaat saudara yang sedang mengikuti acara di rumah masing-masing. Kami berdoa dari tempat ini. Sementara saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara diperlengkapi oleh firman. Saudara berkata, saya mau melakukan firman. Mungkin ada bagian-bagian firman yang kita belum lakukan. Saat-saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Ketika kita mendengar suara Tuhan, lakukanlah firman itu. Kemudian apa saudara? Kita diurapi. Dari tempat ini saudara, kami berdoa kepada Tuhan. Urapi jemaat-jemaat Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan yang berasal dari Tuhan. Kami menyadari kami hamba-hamba Tuhan tidak bisa mengurapi jemaat. Hanya Yesus Kristus kepala gereja yang memiliki saudara dan saya. Saat ini juga saudara di rumah masing-masing, apakah pribadi dan keluarga, turun urapan dari tempat yang maha tinggi. Sebab apa? Allah sedang bekerja, berjalan maju, menyelamatkan umatnya dan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Roh Kudus berkarya, kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara-saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa meminta kepada Tuhan. Tapi dalam segala sesuatu kita harus berkata, kehendak Tuhan yang jadi. Kita bisa mungkin dalam pokok-pokok doa, Tuhan hentikan virus corona ini, COVID-19, hentikan semua ini. Tetapi saudara, dalam segala sesuatu tadi dikatakan, kalau rencana apa yang di hati Tuhan belum terlaksana, Tuhan belum berhenti. Tapi kita minta Tuhan, tadi dikatakan, pada akhirnya kamu akan mengerti. Haleluya. Akhirnya saudara akan mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi. Dan apa yang harus dilakukan gereja Tuhan, memiliki roh yang benar-benar dari Yesus Kristus, pembaptis Roh Kudus. Puji Tuhan. Jemaat-jemaat yang berada di rumah masing-masing dikuatkan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Setiap hari ada doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Berdoa dengan kerendahan hati, berdoa memohon kepada Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Tapi kita sudah tahu bahwa di balik semua ini, sementara wabah atau apapun yang sedang terjadi, di situ kita akan melihat kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan Tuhan hidupkan pekerjaannya dalam lintasan tahun. Tuhan nyatakan pekerjaannya dalam lintasan tahun. Masih ada beberapa bulan kita mengakhiri 2020. Dari awal tahun 2020 begitu banyak hal yang terjadi. Tetapi saudara, mari kita minta jemaat Tuhan yang sedang bersama-sama kami. Kita yakin saudara, kita ada dalam hadirat Tuhan. Ketika saya masuk tadi ruang ibadah saudara, saya hanya melihat bangku-bangku, kursi-kursi yang kosong. Tapi saya berdoa, Tuhan, jemaat pun boleh mengalami lawatan Tuhan. Apa yang sedang kami alami, kami harus menikmati semua itu. Dan kami tahu bahwa firman dan Roh Kudus akan melengkapi saudara. Saudara mungkin sedang takut, saudara sedang khawatir. Ketika hadirat Allah ada di tempat ini, di tempat saudara masing-masing. Karena apa? Roh Kudus melawat saudara. Tuhan mau mengurapi kita semua supaya kita tidak takut. Tuhan mau penuhi kita dengan firman. Tuhan mau penuhi kita dengan kuasanya untuk bertindak, untuk melakukan firman. Dan saudara akan jalani besok dan seterusnya dengan penuh ketenangan. Sebab apa? Hanya di hadirat Tuhan kita tenang.
yang membuat orang senang, mungkin orang rekreasi, orang dikatakan melepaskan supaya tidak stres dan lain-lain, semua itu ditutup. Tapi kita bersyukur saudara sebagai anak Tuhan, kita kenal Yesus, kita bisa menikmati hadiratnya yang luar biasa. Kehadiran Yesus itu di dalam kita membuat kita tidak takut, membuat kita tenang menghadapi, membuat kita sukacita, membuat kita memuji Tuhan, membuat kita bersyukur, membuat kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang sanggup menolong kita. Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melawat jemaat-jemaat Tuhan kita semua. Tuhan juga melawat mereka yang sedang terpapar karena virus corona, COVID-19. Tuhan juga menolong para dokter-dokter, para medis, perawat-perawat. Dan ketika saudara saya membaca sebuah WA, bagaimana tenaga-tenaga dari saya menemukan semua karena Tuhan. Kalau bukan belas kasihan Tuhan menggerakkan mereka untuk datang di Indonesia, mereka tidak akan lakukan itu. Tapi saudara, kita harus tahu apapun yang kita alami, semua yang terjadi bukan karena kehebatan seseorang, tetapi belas kasihan Tuhan. Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, saat ini sama-sama kita mau menikmati. Kita ada di hadirat Tuhan, kita hargai kehadiran Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada kita. Dan di tempat saudara berada, di tempat kami, benar-benar kita dipenuhi oleh kuasa, oleh hadirat Tuhan yang sesungguhnya dari Tuhan Yesus Kristus, pembaptis dengan Roh Kudus. Kita semua dipuaskan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan setiap pribadi kita. Di hadirat.
bangga punya Allah yang ajaib. Haleluya. Kita patut memuji Tuhan. Kita patut menyembah dan mengagungkan Yesus. Kita semua bersyukur. Sebab saya dan saudara adalah umatnya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang diurapi. Dan Allah sedang berjalan maju. Allah sedang berjalan maju. Menyelamatkan umatnya dan orang-orang yang diurapi. Saudara juga mengalami mujizat Tuhan di rumah. Mungkin juga saudara terganggu kesehatan. Saudara juga mengalami masalah-masalah ekonomi, kesulitan-kesulitan. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan kami dibebaskan. Kami dibebaskan. Tuhan melindungi kami. Tuhan memagari kami. Puji Tuhan. Hadiratmu kurasakan. Mulai sekali lagi di hadiratmu, di hadiratmu. Kita nyanyi dengan iman, nyanyi dengan sukacita. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu cinta. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di hadiratmu ada kehidupan.
Haleluya. Bersama dengan jemaat-jemaat-Mu, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, jemaat GPD Kopo Permai, kami rendahkan diri kami di hadirat. Kami naikkan pujian, syukur, hormat kami, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami, pemilik hidup kami. Terima kasih. Saat yang indah kami ada dalam hadirat. Kami telah memuji-muji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus, menara keselamatan kami. Tuhan Yesus Kristus, kota benteng kami. Tuhan Yesus Kristus, penolong kami yang sangat teguh. Menara keselamatan kami. Tuhan Yesus Kristus, penebus hidup kami. Kami bersyukur. Kau sudah puaskan kami. Tidak ada tempat yang lebih indah. Amin, Yesus. Selain dalam hadirat-Mu. Haleluya. Bapa mengasihi kami. Tuhan Yesus memeluk hidup kami masing-masing. Mulai dari bayi-bayi, anak-anak, remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, sampai yang sudah lanjut usia. Haleluya. Amin, Yesus. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan, jadikan kami umat. Tuhan urapi kami semua dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih buat kasih Kristus yang mengikat kami jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih. Kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan. Khususnya di negeri kami tercinta, Indonesia. Selamatkan Indonesia Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Selamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Rencana apa yang ada di hati-Mu itu akan Engkau genapi. Dan kami akan mengerti satu-satu. Haleluya. Haleluya. Pagari jemaat-jemaat-Mu. Pagari Tuhan. Dengan pasukan malaikat surga. Pribadi-pribadi kami yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tubuh kami yang adalah bait-Mu, adalah rumah Roh Kudus. Hanya Tuhan yang bisa melindungi kami. Haleluya. Setiap saat, setiap saat, kami yakin urapan-Mu mengalir dalam pribadi jemaat-jemaat-Mu. Terima
doa buat tenaga-tenaga medis, para dokter dan perawat-perawat. Beri juga kesehatan, kekuatan dan sukacita kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mohon belas kasih. Sebagaimana tadi hamba-Mu dengan ratap tangis, nyatakan kasih sayang, nyatakan belas kasih. Yesus adalah pribadi yang sempurna. Bapa adalah pribadi yang sangat mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan seluruh jemaat dalam tangan yang kuat, tangan Tuhan Yesus Kristus. Pegang mereka satu persatu. Amin. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Ulurkan tangan. Amin. Amin. Tangan yang Amin. berkuasa. Pegang seluruh jemaat. Amin. Yesus. Dekat mereka dalam dekapan kasih. Benar Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah saat ini. Ibadah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Di mana umat-Mu menyembah dan mengagungkan Yesus. Firman kebenaran diberitakan. Kami bersyukur siapapun yang mengikuti acara ini, mereka juga dijamah, dipulihkan, dilawat oleh Tuhan. Amin. Segala ketakutan diangkat oleh Amin. Tuhan. Amin. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Amin. Kekhawatiran Amin. kami Amin. dibebaskan. Amin. Itu Amin. kekhawatiran kami. Amin. Haleluya. Amin. Kau berjalan di depan Haleluya. kami. Haleluya Yesus. Kami hanya mengikut jejak-Mu dan Haleluya. langkah-langkah. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita akhiri dengan nyanyian Haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya, dan kita akhiri. Haleluya. Haleluya.
Firman-Mu ada di dalam setiap langkah-langkah, bahkan kehidupan kami. Kami semua memperoleh berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Yesus Kristus penebus hidup kami. Persekutuan dalam Roh Kudus yang mengurapi dan memimpin kami saat ini sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat-jemaat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita